menjawab pertanyaan ini kompleksnya bukan main sebenarnya. Kita perlu mengenal esensi. Yang kedua adalah ekspresi. Dan yang ketiga adalah excellencies. Menyembah Tuhan bukan masalah tentang harus pakai alat musik apa, harus pakai genre musik apa. Tetapi bagaimana sikap hati kita datang di hadapan Tuhan. Apakah keagungan, kemuliaan, keteraturan Tuhan itu bisa terpancar. Kalau menyembah itu pusatnya, kalau preferensi berarti itu tentang kita dong kalau ngomongin preferensi. Iya. Praise sama worship gitu. Pernah dengar? Pernah dengar. Jadi menurutmu itu istilah itu benar gak, Nadine? Satu semangat yang satu enggak gitu doang. Istilah itu benar gak? Apakah sebenarnya dua itu bisa dipisah? Dua itu berbeda, gak bisa berjalan, gak bisa, kadang itu gak bisa jalan sama-sama gitu. Kira-kira gimana aja? Ya sebenarnya seperti namanya ya, pujian dan penyembahan tuh temenan kok. Sinonim. Cuma mungkin fokusnya yang lebih berbeda, sehingga ekspresinya yang terlihat juga berbeda. Kalau pujian itu lebih seperti kita declare apa yang menjadi karya Tuhan. Kita memuji keagungan, kebesaran, kemuliaannya, kedaulatannya. Nah, tapi kalau di dalam penyembahan itu kita lebih kepada sikap diri kita yang datang kepadanya. Makanya di dalam mungkin dalam kerendahan hati, di dalam sakit, di dalam sesak, kita datang kepadanya untuk menyembah siapa dia. Nah, jadi lebih kepada fokusnya aja sebenarnya. Makanya kenapa kalau musik-musik yang pujian itu digambarkan dengan lebih semangat, dengan lebih agung, megah. Ya karena memang isinya consist of apa yang menjadi karyanya Tuhan gitu. Pribadinya Allah yang seperti apa, menggambarkan itu semua. Berarti kan kalau penyembahan itu kita bisa datang dengan lagu-lagu yang menunjukkan bagaimana kita mau datang kepadanya. Selidiki aku, lihat hatiku. Itu lagu-lagu yang lebih penyembahan kita ngomongnya. Jadi ekspresinya pasti mungkin bisa lebih slow, lebih emotional dibandingkan lagu-lagu praise yang lebih cepat, semangat, temponya lebih semarak yang seperti itu. Tapi nggak ada perbedaan menurut aku. Hanya lebih kepada fokusnya aja, dan itu sama-sama kita pakai di dalam liturgi kita kok sebenarnya. Tapi istilah itu tepat ya, tepat. Maksudnya ini lagu pujian, ini lagu penyembahan, itu istilah itu tepat dipakai. Kategori itu aku rasa nggak masalah untuk menolongnya, untuk menolong kita di dalam pemilihan dan pengkategorian lagu, supaya kita tahu lagu ini isinya menceritakan tentang karyanya, menceritakan tentang kebesarannya, kemuliaannya, seperti itu. Tapi di lagu pujian orang juga bisa menyembah, atau dalam penyembahan orang bisa memuji juga. Loh, di dalam lagu pujian dan penyembahan sama-sama kita datang untuk menyembah Tuhan. Jadi bedakan istilah ketika kita menyembah dengan istilah pujian dan penyembahannya. Jadi kalau istilah di dalam lagu pujian dan penyembahan itu bukan berarti kita nggak memuji dia. Dan pujian kepadanya bukan berarti kita tidak menyembah dia. Justru kan di dalam kita memuji dia, kita sedang menyembah dia kan. Itu kata yang sama, tapi istilah itu hanya digunakan untuk pengkategorian lagu supaya lebih mudah lah isi dan ekspresinya seperti itu. Berarti boleh dipakai ya kategori gitu untuk tepat. Ya itu tepat kok. Itu pujian, semangat. Kalau ini penyembahan ya agak melo-melo dikit. Iya bisa ya. Oke. Saya mau lebih ngerti, mungkin lebih dalam ya mengenai peribadahan atau penyembahan yang ada di perjanjian lama gitu. Mungkin Cici bisa ini ya, karena saya ada gap yang saya itu nggak terlalu dalami sebenarnya. Ketika kemarin tuh ibadah di Ortodoks, kayak ikut di ibadah di Ortodoks kan. Nah, kayak kepikiran gitu. Karena ibadah di Ortodoks ini kan Ortodoks Syria ya waktu itu kalau nggak salah, Yunani apa Syria ya? Dia Yunani kalau nggak salah ya, atau Syria ya, lupa saya. Jadi dia apa yang ibadah yang mereka lakukan itu masih ada warna dari para rasul. Kalau ini pengakuan mereka, warna artinya ada tradisi yang dibawa dari para rasul. Nah, saya penasaran nih, para rasul ini punya latar belakang ibadah di sinagog dan bait Allah ini. Sebenarnya apakah saya mau tahu nih, sebenarnya adakah gapnya itu? Gap bisa dari yang mereka perjanjian lama ini
itu ibadahnya seperti apa? Apakah bisa direpresentasikan oleh ibadah ortodoks ini? Atau sebenarnya lebih berbeda lagi nih dari ibadah ortodoks ini nih? Secara simpel, ibadah di dalam perjanjian lama dan gereja ortodoks itu sangat berbeda ya. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, kamu bisa melihat ketika Daud mendesain ibadah di bait suci, itu tuh pakai cara kecapi. Daud atau Salomo? Iya Daud kan. Bait Allah kan dibangun oleh Salomo ya. Oh iya. Itu masih di kemah ya kalau ini. Oh iya. Daud, ya. Jadi ketika kamu lihat perjanjian lama itu adalah gaya ibadah yang sangat banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial dan geografis ketika mereka melakukan peribadatan. Jadi alat-alat musik itu masuk di dalam ibadah. Tapi kalau di dalam gereja ortodoks yang aku tahu, mereka kan nggak pakai musik, nggak pakai sama sekali, nggak pakai alat musik sama sekali ya. Kayaknya ya. Kemarin kayaknya ada deh. Alat musik apa ya? Terbatas banget nggak sih? Iya, tapi sedikit tuh. Sedikit ya. Ada ya. Ada ya. Aku nggak lihat. Kalau yang ortodoks banget ya. Jadi gini. Jadi kita perlu memisahkan antara ibadah di dalam perjanjian lama dan ibadah gereja mula-mula. Ortodoks itu kan maksudnya gereja mula-mula ya. Gereja mula-mula. Jadi perbedaannya adalah bahwa di dalam model penyembahan yang ada di perjanjian lama, mereka sangat dipengaruhi dengan bagaimana cara musik setempat, budaya setempat, budaya Israel kuno itu ketika mereka menyembah di dalam kuil-kuil. Jadi alat-alat musik yang digunakan tidak jauh berbeda. Ini bahkan kuil-kuil. Iya, kuil-kuil penyembahan. Okay. Jadi alat-alat musiknya itu sedikit banyak tidak jauh berbeda dengan apa yang dipakai di luar secara komersil maupun secara ibadah. Dan itu yang dipakai di dalam budaya perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu kan masih sangat erat ya. Ini adalah budaya bangsa Israel. Jadi kita harus memahami itu dulu, melihat itu supaya kita tahu bedanya dengan gereja ortodoks itu apa. Gereja ortodoks itu adalah gereja mula-mula. Masa awal mula-mula kekristenan dimulai 1 Masehi ketika ya Tuhan Yesus mati dan akhirnya bangkit kan. Dan saat itu akhirnya rasul-rasul diutus untuk menjadikan semua bangsa murid. Tapi bagaimana? Itu adalah zaman-zaman penganiayaan bagi umat Kristen. Zaman-zaman martir. Bagaimana akhirnya rasul-rasul di dalam kesaksiannya akhirnya mati martir untuk memperjuangkan kekristenan. Karena istilah kekristenan sendiri muncul waktu di Kisah Para Rasul ya. Jadi istilah kekristenan itu belum ada di perjanjian lama. Jadi bedanya penggunaan musik atau perkembangan musiknya sangat berbeda. Waktu di awal orang-orang melakukan mula-mula itu, jemaat mula-mula itu tadi aku sempat singgung, mereka melakukannya di dalam rumah-rumah. Ibadah itu dilakukan secara spontan, lebih kepada persekutuan, dan mereka melakukan nyanyian dan pujian itu di dalam lagu-lagu rohani, mazmur yang mereka tahu, yang secara turun temurun di dalam budaya itu terbawa. Jadi mereka memakai itu, mereka menggunakan itu, dan itu akhirnya menjadi corak, cikal bakal warna nyanyian jemaat di gereja mula-mula. Makanya kenapa nggak pakai alat musik? Boro-boro pakai alat musik, itu nyanyi mungkin juga bisik-bisik, nyanyi mungkin diem-diem, karena mereka adalah persekutuan yang underground, yang kalau misalnya ketahuan sama Kaisar Nero itu semua dibakar, mereka akan disiksa, dianiaya. Jadi mengerti perkembangan musik di dalam masa jemaat mula-mula itu sangat berbeda dengan yang ada di dalam perjanjian lama. Berarti ibadah di perjanjian lama itu lebih bebas dong daripada yang ketika jemaat mula. Ibadah di perjanjian baru itu ibadah yang masih ini dong, kayak hati-hati banget dong sebenarnya para rasul ini. Iya, kenapa? Karena di dalam perjanjian lama itu kan kita belum mengenal peristiwa persekusi Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus sendiri belum datang. Jadi perjanjian lama itu Allah mengenalkan dirinya kepada satu bangsa secara eksklusif, yaitu bangsa Israel, umat yang dipilih, bangsa yang terpilih. Dan ketika
umat melakukan peribadatan, itu semua mereka juga punya pengaruh gaya, corak, musik, dan contoh-contoh yang sudah terjadi selama berjalan di dalam budaya dan bangsa mereka. Jadi penggunaan alat-alat musik seperti kecapi, ceracap, sangkakala yang seperti itu adalah memang prosesi yang digunakan di dalam misalnya seperti penobatan kerajaan, penobatan raja, lalu prosesi di dalam mengiring korban persembahan, prosesi yang dipakai di dalam acara-acara yang sebenarnya di luar gereja pun mereka pakai gitu loh. Dan itu tetapi perbedaannya adalah bukan berarti semua budaya, semua genre, balik lagi ke sini ya. Bukan berarti semua alat musik itu bisa dipakai ke dalam gereja. Makanya tugas yang dikerjakan adalah ada kaum khusus yang dikhususkan untuk melakukan pelayanan di dalam rumah ibadat, yaitu kaum Lewi. Kalau bukan mereka, nggak bisa, ya kan? Mereka itu suku yang dikhususkan. Jadi perbedaannya adalah mereka mengambil memang apa yang menjadi budaya setempat, tetapi lalu mereka mereka khususkan untuk digunakan di dalam ibadah mereka, seperti itu. Dan akhirnya tidak lain hal itu juga yang mungkin dikerjakan ya oleh Martin Luther. Oh iya. Tapi nanti waktu misalnya kamu ibadah di Ortodoks tuh kamu merasa gimana? Kau merasa bisa menikmati kah, atau kamu merasa apa gitu, beda banget sih ini gini gitu? Iya, kerasa beda sih. Kan kemarin juga aku di belakang. Mungkin agak mendekat sedikit. Kemarin kan dudukku juga agak di belakang, terus aku nggak terlalu denger kan. Yang dinyanyiin tuh sebenarnya apa? Jadi kayak bahasanya bahasa Yunani ya waktu itu ya? Iya kayaknya. Iya, kayak Ortodoks Yunani kayaknya. Terus kamu kurang bisa ngerasain sebenarnya yang lagi diomongin ini apa, yang lagi diceritain itu soal apa. Gitu. Tapi kira-kira kalau misalnya nih dengan cara yang sama tapi dengan lirik yang bisa kamu mengerti, kira-kira apa ya? Mungkin masih bisa ini ya. Iya, mungkin nikmati masih bisa ya? lebih kerasa, lebih memahami sebenarnya apa yang lagi disampaikan. Betul. Karena beribadah atau menyembah itu perlu understanding, perlu pengertian, perlu pengenalan terhadap siapa yang kita sembah. That's why sangat-sangat penting untuk menyembah Tuhan di dalam bahasa yang kita mengerti gitu ya. Ini nyinggung sedikit akhirnya bagaimana kalau misalnya kita menyembah tapi kita pakaiin lagu-lagu bahasa lain gitu, misalnya bahasa Inggris, tapi misalnya jemaat nggak bisa semuanya mengerti. Lalu apakah gunanya gitu loh kita memakai lagu-lagu yang demikian kalau ternyata jemaat nggak bisa ngerti, kalau ternyata jemaat nggak paham apa isinya. Jadi apakah itu kita bisa pakai di dalam penyembahan jemaat secara umum? Nah ini akhirnya kan kalau kita mengerti esensinya, kalau kita pegang apa yang menjadi inti dari penyembahan kita, ekspresi akan mengikuti sebenarnya. Oke. Nah, tadi menarik nih. Tadi Cici bilang bahwa tidak semua alat musik bisa masuk ke dalam gereja gitu. Jadi soalnya ada gereja yang itu mengatakan bahwa drum, lebih tepatnya drum yang band-band itu, drum band, bukan drum yang tong yang di orkestra itu mungkin mereka masih terima ya. Yang gitu. Nah, itu katanya itu alat setan itu, drumnya alat setan seperti itu. Atau gimana ya perkembangan kok bisa gitu dalam penyembahan terus alat musik dibilang itu ini alat setan lah ini. Kalau misalnya mau bilang alat musik drum itu alat musik setan ya, kalau kita tarik lagi ke dalam sejarah instrumen, tahu nggak sih organ pipe yang kita mungkin pikir itu adalah salah satu instrumen paling holy, paling fitting di dalam gereja mungkin ya untuk beribadah. Organ pipe itu juga dulu digunakan untuk mengiring lagu orang untuk dihukum gantung gitu ya. Jadi pada mulanya semua budaya alat musik itu dipakai, nggak ada yang masuk gereja kok. Memang dari awal nggak ada yang masuk gereja, karena kan tadi kita udah sempat singgung sedikit ya, bahas sedikit bagaimana tradisi musik gereja di awal-awal nggak ada pakai alat musik.
Alat musik itu mulai masuk, instrumen-instrumen itu mulai masuk ketika reformasi itu dikerjakan gitu ya oleh bapak-bapak reformasi. Jadi mereka mulai lebih terbuka kepada musik, instrumen secara khusus untuk bisa menunjang, membantu di dalam penyembahan. Makanya kalau kita ngomong lagi tentang perdebatan bahwa ada alat musik yang ini alat musik setan, ini alat musik kudus, ini alat musik yang sangat gerejawi. Menurut saya kok sebenarnya nggak ada ya. Karena dari awal instrumen-instrumen itu memang bukan eksklusif milik gereja kok. Instrumen alat musik itu dari awal memang ada dan tersebar dan dipakai di dalam berbagai event, di dalam berbagai kegiatan budaya setempat. Makanya apakah ada alat musik yang fitting atau tidak fitting di dalam gereja? Saya rasa bisa tunggu seri kedua ya. Oh iya. Nanti kan akan bahas lagi lebih dalam. Iya. Nanti masuk dari saya spill sampai situ aja. Kan tadi sebut bahwa ada alat musik ini di gereja ya. Mungkin tidak mendukung dalam peribadahan atau gimana gitu, mikirnya gitu saya. Seperti itu. Nah, Cice, kalau gitu ada nggak sih, kan tadi ngomong alat ya, bentuk penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tuh kira-kira seperti apa? Ada nggak seperti itu? Ini kan tidak berkenan di hadapan Tuhan, penyembahan seperti ini nih. Bentuk penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tentu saya bagi lagi di dalam 3 itu aja ya, supaya kita bisa gampang. Kalau secara esensi sudah pasti yang kalau ternyata sikap hatinya bukan untuk menyembah Tuhan tetapi untuk pengagungan diri. Kalau cuma untuk menikmati musik aja gitu. Ya untuk kesombongan diri, untuk musik itself, karena musik kan tadi kita udah bilang ya, itu bukan tujuan daripada penyembahan. Kalau kamu datang di dalam ibadah, lalu kamu mencari musik tertentu, jenis musik tertentu, kamu berusaha mencoba mengkotakkan jenis-jenis musik tertentu untuk layak dan bisa datang ke hadapan Tuhan. Bagi saya akhirnya itu musik yang menjadi tujuan di dalam ibadah, bukan lagi menjadi sarana. Kita tidak melihat musik sebagai sarana. Jadi secara esensi, apapun yang membuat fokus kita tidak menyembah kepada Tuhan, tentu itu bukanlah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku tidak menerima korban bakaranmu, aku tidak menerima acara peribadatanmu kalau ternyata hatimu jauh daripada Tuhan. Bibirmu mungkin memuji aku, memuliakan aku, tetapi hidupmu, hatimu jauh daripada aku. Tentu itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, tentang ranah ekspresi gitu ya. Ada nggak ekspresi ibadah yang berkenan dan tidak berkenan? Tentu tadi aku bilang di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan, kita melihat bahwa Allah adalah pribadi yang menciptakan segala sesuatu di dalam keteraturan. Sedetail itu ya. Beda sepersekian detik bumi berputar, kacau, kita nggak bisa hidup. Allah yang sedetail itu, yang seajaib, sehebat itu, di dalam ekspresi kita menyembah Tuhan, bagaimana kita bisa menyampaikan dan mendeliver itu di dalam pelayanan kita? Saya gini ya, kadang ya semoga nggak ada yang tersinggung gitu ya. Nggak apa nyinggung aja biar tahu rasa mereka. Hehehe. Sebetulnya saya yang tersinggung kan. Pikir jurang sekali. Kalau saya yang tersinggung kan kalian senang. Gak gimana lanjut. Jadi somehow kita bisa lihat nggak sih, misalnya yang pelayanan gitu ya, yang pelayanan kalau misalnya aku bisa nyanyi dengan sangat baik, aku bisa mengeluarkan suaraku dengan sangat indah dan merdu, tetapi kamu bisa merasakan juga bahwa ketika aku melakukannya, ekspresi yang aku keluarkan, ini kok lebih banyak sombong ya daripada pemuji menyembahnya gitu ya. Okay. Kita bisa menilai orang-orang, meskipun memang menilai itu secara subjektif ya. Tapi ekspresi yang kita keluarkan itu sebenarnya
akan selaras dengan apa yang ada di dalam hati kita. Oke. Jadi bagaimana dengan pemain musik, dengan penyanyi gitu ya, ekspresi-ekspresi yang mungkin kalau misalnya kita lihat ya mungkin lebih menikmati musiknya daripada menyembahnya. Ya. Kita bisa rasa, kita bisa lihat, tapi kita nggak boleh menghakimi gitu ya. Balik lagi kita nggak boleh enggak. menghakimi. Maksudnya kan Anda membiarkan ini kan standarnya, kan tidak menuju kepada orangnya. Betul. Ini standarnya seperti ini ya. Betul. Jadi ekspresi itu pasti akan mengikuti. Jadi kalau kita nyanyi, emang kita mau memuji dan menyembah Tuhan, mata kita nggak mungkin kosong. Oke. Mata kita nggak mungkin kami memuji. Oke. Berarti dalam penyembahan itu ada apa ya istilahnya engagement, kok involve gitu ya, orang itu involve dalam ibadah itu, kayak dia harusnya ikut ketika ngapain dia orang itu ikut seperti itu. Ada aktif gitu atau gimana maksudnya? Ada keselarasan mungkin ya. Ada keselarasan antara apa yang kita keluarkan dengan apa yang ada di dalam. Oke. Kita perlu menjadi orang penyembah yang bukan hanya for the music itself, for the singing itself, tetapi for the glory of God, supaya terpancar melalui setiap tindakan pelayanan penyembahan kita. Makanya penting untuk mengenal tujuan, apalagi teman-teman yang melayani ya. Saya selalu ngomongin ini ke teman-teman pelayan bahwa tugas kita yang paling utama tuh apa sih? Tugas kita yang paling utama adalah kita bisa menginspirasi orang-orang melalui penyembahan diri kita. Jadi kita yang terlebih dahulu harus menyembah supaya kita bisa menginspirasi jemaat gitu ya, orang lain untuk bisa datang juga menyembah kepada Tuhan. Jadi ranah ekspresi ini menurut saya nggak bisa dibatasin dengan hal-hal yang sangat teknis. Misalnya, boleh nggak angkat tangan waktu nyanyi? Boleh nggak tepuk tangan waktu pujian? Salahnya di mana? Waktu penyembahan. Ya, penyembahan. salahnya di mana? Ketika kamu berekspresi dan kamu mengeluarkan ekspresi itu untuk memuji Tuhan, salahnya di mana? Salahnya adalah kalau ketika kita mengeluarkan itu di dalam tempat yang tidak tepat. Misalnya ya, mohon maaf nih, misalnya tahu-tahu ada yang manifest gitu ya. Wah, melompat-lompat sampai jungkir balik, ketawa terbahak-bahak. Mohon maaf, menurut saya itu bukannya menginspirasi jemaat untuk menyembah, malah jadi mengganggu. I see. Di dalam penyembahan jemaat secara khusus. Oke deh. Kesenggol ya? Loh, biarin aja nggak apa-apa. Nggak lah, emang saya juga setuju. Gimana, nanti setuju ya? Kalau gitu-gitu ya berarti itu mengganggu ya. Kau pernah berada di ibadah yang seperti itu nggak? Yang gimana tuh? Yang lompat-lompat. Maksudnya lompat-lompat tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri gitu. Kau pernah ngalamin? Nggak pernah ya? Oh ya, puji Tuhan. Semoga kamu. Karena memang ada yang nanti yang gitu-gitu ya. Memang ada gitu. Ada yang kenalnya GKI itu. Yang masih ada di GKI ya. Di GKI nggak ada gitu. Oke deh kalau gitu ya. Wah, waktunya sudah habis. Saya masih ada pertanyaan sebenarnya. Dari sebuah jawaban itu bisa ada pertanyaan selalu dari saya. Oke, kali gitu mungkin sebelum kita tutup, Ci Cindy bisa kasih closing statement soal ini, tema kita hari ini. Ya, jadi menyembah itu bukan lagi tentang siapa diri kita, seperti apa mempersiapkan segala sesuatu secara teknis, tetapi yang lebih penting, yang lebih mendasari itu semua, bahwa bagaimana hati kita sungguh-sungguh datang untuk menyembah Tuhan di dalam sikap yang benar, di dalam pengenalan yang benar. Kalau kamu tidak berusaha mengenal Tuhan dengan benar, bagaimana kamu bisa menyembah Dia dengan benar? Kalau kamu hanya berusaha untuk melakukan segala sesuatu di permukaan, lalu kamu akan lelah. Kamu akan lelah dengan segala gejolaknya yang ada di permukaan itu. Permukaan teknis ya maksud saya. Nanti akan akhirnya
mempertanyakan tentang jenis musik ini, alat musik ini, model genre yang seperti ini, boleh atau tidak. Karena itu semua Tuhan telah menebus ciptaannya. Segala sesuatu bisa kita pakai untuk memuliakan Dia. Tetapi apakah segala sesuatu menggambarkan dan cocok untuk memperlihatkan keagungan dan kemuliaan Allah secara khusus dalam konteks ibadah gereja? Nah, itu bisa kita sama-sama pergumulkan lagi bersama gitu ya. Jadi datanglah di dalam seluruh ketaatan hidup kita di hadapan Tuhan, karena itulah ibadah kita yang sejati, bahwa kita melakukan kebenaran itu hari demi hari, bukan hanya di dalam hari Minggu ketika kita datang beribadah. Oh, udah cukup, aku seminggu sekali aku datang ke gereja itu udah cukup. Kalau seminggu sekali datang, biasanya seminggu sekali belum tentu datang juga ya, karena sibuk mungkin ngapain. Jadi ibadah tidak hanya terjadi di hari Minggu, ibadah terjadi di setiap hari, di dalam keseharian kita, di dalam setiap yang kita kerjakan. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu, dengan segenap hatimu, segenap akal budimu. Oke, kayak gitu. Terima kasih. Nadine mau closing statement? Serius? Gak apa-apa. Kalau mau gak apa-apa. Kalau gak apa-apa. Mungkin pesan-pesan untuk anak-anak remaja pemuda di sini. Kalau ya berarti tadi gimana? Kalau menyembah itu Dengan ekspresi hati. Terus yang penting kalau menyembah itu kan berarti untuk siapa yang disembah, sama kerendahan hati untuk mau datang kepada Tuhan. Oke. Siap. Thank you Nadine. Wah, luar biasa ya guest kita hari ini, dan juga narasumber kita hari ini sudah menjawab pertanyaan kita yang agak berbelit ya. Pinggir jurang. Pinggir jurang. Enggak kok. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya untuk penonton yang sudah menonton sampai selesai episode kita hari ini. Kita selesaikan episode kita hari ini. Kita berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.